Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai bentuk dan perubahan energi yang mengenai kalorimeter. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kalorimeter. Nah, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah, pada percobaan kita kali ini ada dua tampilan yang terdapat di aplikasi dari PET simulasi. Nah, di sini ada pendahuluan, yang kedua sistem. Nah, pada kegiatan satu yaitu pendahuluan, di sini kita dapat menguji coba mengenai perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada setiap benda. Nah, sedangkan pada sistem, yaitu kita dapat mengetahui perubahan energi pada setiap sistem, baik dari sistem 1 sampai ke sistem ketiga. Nah, lanjut kita ke percobaan pertama, yaitu mengenai perubahan suhu terhadap jumlah energi E pada setiap benda. Langsung saja kita klik. Nah, di sini teman-teman dapat lihat adanya termometer. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Nah, selanjutnya di sini ada simbol energi dan link headers yang bisa kita akses dengan mengklik. Nah, di sini ada kaki 3 penyangga yang digunakan untuk menyangga bahan yang akan kita lakukan percobaan. Nah, pada kali ini, bahan yang akan kita lakukan yaitu ada 3, yang dimana satu ada air, yang kedua yaitu ada batu bata, yang ketiga yaitu besi. Nah, untuk melihat perubahan suhu, di sini saya akan menggunakan suhu yang dingin dan suhu yang panas dalam waktu 0 sampai 60 detik. Nah, langsung saja kita ke percobaan. Nah, kita meletakkan besi ke kaki 3 penyangga, dan batu bata kita letakkan juga ke kaki 3 penyangga, dan jangan lupa letakkan termometer ke setiap benda untuk melihat suhu yang akan kita uji coba. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menaikkan suhu menjadi panas dalam waktu 0 detik. Nah, pada 0 detik ini belum sempurna terjadi perubahan suhu yang signifikan pada setiap benda. Nah, langsung saja kita ubah waktunya menjadi 20 detik. 20 detik. Nah, di sini teman-teman dapat lihat terjadinya perubahan suhu dari yang mulanya 0 detik sampai ke 20 detik. Nah, teman-teman, kita bisa melihat kembali dalam waktu 40 detik. 40 detik. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini terjadinya pelepasan energi pada setiap benda dan suhunya juga mengalami peningkatan. Dan selanjutnya kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sini juga terjadinya pelepasan energi dan suhunya semakin beranjak dari sedikit sampai suhunya menjadi tinggi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ketika cairan dialiri energi panas ini dihasilkan dari api. Selanjutnya, maka cairan tersebut dapat melepaskan energi dari setiap benda yang didapatkan dari energi panas. Nah, ini mengenai bahan, mengenai besi dan batu bata. Selanjutnya kita bisa ke bahan yang ketiga, yaitu air. Kita letakkan di kaki 3 penyangga. Selanjutnya kita bisa meletakkan termometernya ke benda tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan percobaan seperti yang tadi, di mana kita bisa menaikkan suhunya menjadi suhu yang panas dalam waktu 0 sampai 60 detik. Nah, lanjut kita ke waktu 0 detik. Nah, pada 0 detik juga sudah terjadi kenaikan suhu dan pelepasan energi, tetapi belum sempurna. Kita bisa melihat lebih
detail ketika waktunya kita naikkan menjadi 20 detik. Nah, ketika 20 detik ini juga sudah mengalami kenaikan suhu dan sudah juga mengalami pelepasan energi, dan pada waktu kita ubah menjadi 40 detik juga terjadi pelepasan energi dan suhu juga semakin meningkat, dan kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Nah, ketika 60 detik ini juga terjadi pelepasan energi yang semakin banyak dan suhunya juga semakin signifikan. Teman-teman jangan lupa ketika memang setiap cairan ketika diberikan kalor maka terjadi atau timbul pelepasan energi. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah suhunya menjadi dingin dalam waktunya tetap sama, yaitu 0 sampai 60 detik. Nah, kita bisa meletakkan meletakkan bahannya ke kaki 3 penyangga, dan suhunya kita bisa menjadi dingin dalam waktu 0 detik. Dan teman-teman dapat lihat tadi terjadinya penyerapan energi pada setiap benda. Nah, kita bisa mengubahnya juga waktunya menjadi 20 detik. Nah, pada 20 detik ini juga terjadi penyerapan energi pada setiap benda. Kita ubah juga pada waktu 40 detik. Dan pada 40 detik ini juga terjadi penyerapan energi, dan lanjut kita bisa mengubah waktunya menjadi 60 detik. Kita bisa mengubahnya menjadi 60 detik. Nah, teman-teman dapat lihat di sini terjadi penyerapan energi dan suhunya juga sudah normal seperti awal. Nah, teman-teman dapat lihat bagaimana tadi ketika suhunya kita panas dan suhunya kita dingin. Nah, kita bisa langsung ke percobaan yang kedua mengenai perubahan energi pada setiap sistem. Nah, di sini teman-teman dapat lihat adanya sistem 1. Sistem 1 ini terdiri dari anak yang sedang bermain sepeda. Yang kedua di sini ada saluran air keran. Yang ketiga di sini ada sinar matahari, dan di sini juga ada teko yang dipanaskan. Nah, teman-teman dapat diketahui bahwa sistem 1 ini berfungsi untuk memberikan energi dan menyalurkan energi ke benda yang dapat mengubah energi tersebut. Nah, pada sistem kedua di sini adanya turbin dan panel surya. Dan pada sistem kedua ini berfungsi untuk mengubah energi yang diberikan pada sistem 1 untuk menghasilkan energi yang dapat berguna pada benda yang membutuhkannya. Dan kita bisa mengenali sistem ketiga, yaitu adanya air, lampu pijar, dan di sini ada lampu bulat atau lampu LPG, dan selanjutnya itu ada kipas angin. Nah, pada sistem ketiga ini dapat berfungsi menerima hasil perubahan dari sistem 1, sistem 2, dan pada sistem ketiga dapat diubah menjadi energi atau perubahan energi yang dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lanjut ke percobaan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita terlebih dahulu mengklik simbol energi. Nah, pada simbol energi ini terdapat beberapa bentuk energi yang dapat diketahui dari bentuk warna. Nah, dari warna abu-abu menjelaskan bentuk energi mekanik, warna biru menjelaskan elektrik, warna merah panas, warna kuning cahaya, warna hijau itu kimia. Nah, teman-teman, langsung saja kita melakukan percobaan. Nah, pada sistem 1, di sini saya menggunakan anak yang sedang bermain sepeda. Selanjutnya di sini ada sistem keduanya saya menggunakan turbin.
dan sistem ketiganya saya menggunakan air. Nah, langsung saja kita melihat perubahan dari sistem 1 sampai sistem ketiga. Nah, langsung saja kita melihat. Nah, teman-teman dapat lihat di sini pada sistem 1 terdapat energi kimia, energi mekanik, dan energi panas yang dihasilkan. Selanjutnya, pada proses sistem kedua diubah menjadi sistem energi elektrik, dan pada sistem ketiga diubah menjadi energi panas. Nah, lanjut kita bisa menguji cobanya dengan bahan yang berbeda. Pada sistem ketiga, saya mengubah menjadi lampu pijar, dan di sini kita bisa mengklik kembali, dan teman-teman dapat lihat pada sistem 1 terdapat energi kimia, energi elektrik, dan energi panas yang dihasilkan. Dan pada sistem kedua, diubah menjadi energi elektrik, dan di sistem ketiga diubah menjadi energi panas, dan menghasilkan energi cahaya. Nah, pada sistem ketiga inilah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita bisa mengubah sistem kedua. Sistem pertama kita ubah menjadi saluran air, dan sistem keduanya tetap sama yaitu turbin, dan sistem ketiganya kita bisa menggunakan air kembali. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan saluran airnya. Nah, pada sistem ke-1, teman-teman dapat lihat bahwa terjadinya energi mekanik yang dihasilkan dari sistem 1, dan pada sistem kedua diubah menjadi energi elektrik, dan pada sistem ketiga terjadi perubahan energi elektrik menjadi energi panas. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah pada sistem 1 menjadi energi matahari, dan pada sistem kedua kita ubah menjadi panel surya. Dan pada sistem ketiga kita bisa mengubahnya menjadi lampu LPG atau lampu bulat. Dan kita bisa melihat pada sistem 1 terjadinya energi cahaya yang dihasilkan, dan pada sistem kedua diubah menjadi energi elektrik, dan pada sistem ketiga diubah menjadi energi cahaya. Nah, kita bisa mengganti sistem ketiganya menjadi kipas angin. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa di sistem 1 ini terdapat energi cahaya, dan pada sistem kedua diubah menjadi energi elektrik, dan pada sistem ketiga diubah menjadi energi mekanik. Nah, kita bisa mengubah kembali. Pada sistem 1 kita ubah menjadi air teko yang dipanaskan, sistem keduanya kita ubah menjadi turbin, sistem ketiganya menjadi air. Nah, jangan lupa untuk menaikkan suhunya. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa pada proses sistem 1 terjadi energinya panas dan energi mekanik yang dihasilkan, dan pada proses sistem kedua diubah menjadi energi elektrik, dan pada sistem ketiga diubah menjadi energi panas. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah anak yang sedang bermain sepeda dengan kipas angin, sistem tiganya, dan sistem keduanya tetap sama. Lanjut kita bisa melakukan percobaan. Nah, pada sistem 1, teman-teman dapat lihat bahwa terdapat energi kimia, energi mekanik, dan energi panas yang dihasilkan pada sistem 1. Dan pada sistem kedua, terjadi perubahan energi menjadi energi elektrik, dan energi elektrik pada sistem ketiga diubah menjadi energi mekanik. Hal sekian yang dapat saya sampaikan pada percobaan kali ini. Nah, teman-teman dapat diketahui bahwa pada percobaan pertama mengenai perubahan suhu pada jumlah energi pada setiap benda, dapat disimpulkan bahwa semakin lama pemanasan, maka semakin besar suhu dan semakin tingginya. Kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, sehingga banyaknya kalor atau Q yang diberikan pada sebuah benda sebanding dengan kenaikan suhu benda itu atau delta T. Nah, ini mengenai percobaan yang pertama tadi.
Sedangkan pada percobaan kedua mengenai perubahan energi pada setiap sistem dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya energi tidak pernah hilang tetapi diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dalam bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Hal inilah yang dinamakan dengan hukum kekekalan energi. Thank you.